Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel tutorial admin Sedetik Ilmu Sistem Manfaat. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan rumus statistik yang sering digunakan oleh seorang admin. Nah, jadi beberapa rumus ini sangat sering digunakan dalam pembuatan laporan dan sebagainya. Nah, ada average, average if, konta, conif, blank, max, min, dan rank. Ada kurang lebih 11 ya. Akan saya jelaskan satu persatu dan akan saya praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah average. Ya, average itu adalah rata-rata. Jadi misalnya saya punya data seperti ini, misalnya ada di suatu sekolah, ada daftar nilai untuk siswa-siswanya seperti berikut, ada 12 murid dan inilah nilainya, sudah dinilai oleh guru-gurunya dan ini adalah nilai-nilai dari masing-masing nama. Nah, average adalah mencari rata-rata. Nah, untuk contoh kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari rata-rata ke kelas. Untuk kelas 3, ini kan 3A, 3B, 3C. Nah, ini akan saya rata-ratakan seluruh kelasnya. Menggunakan rumus sama dengan average number, kita blok semuanya dari nomor 1 sampai 12, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi rata-rata untuk 12 siswa untuk kelas 3 yaitu 7,42. Oke, ada rumus lain yaitu misalnya kita jumlahkan dulu sum ini dibagi dengan 12 ya, 12 karena 12 muridnya. Hasilnya harusnya sama. Dibagi 12. Oke ya, 7,42 ya. Sama ya. Dibulatkan. Nah, sama ya teman-teman ya, 7,42 tadi menggunakan rumus average. Tapi kalau yang ini kita menggunakan dua rumus sum dan dibagi. Oke ya. Itu yang average. Kemudian kita lanjut ke rumus yang kedua yaitu average if. Nah, average if adalah mencari rata-rata menggunakan kondisi tertentu, satu kondisi. Nah, akan saya jelaskan seperti ini. Misalnya dari daftar nilai ini kita akan pengen tahu nih berapa sih nilai rata-rata untuk laki-laki dan perempuannya. Nah, ini saya sudah siapkan tabel, ada jenis kelamin dan rata-rata nilai berdasarkan jenis kelaminnya, ada laki-laki dan perempuan. Nah, cara menggunakan rumusnya sama dengan average if. Nah, range-nya adalah ini. Ini kita blok jenis kelamin sampai dengan nilainya. Kemudian F4 kita kunci absolut satu kali, kemudian titik koma. Kriterianya apa? Kriteria yang pertama adalah laki-laki yaitu L. Kita klik L-nya di sini, nggak usah dikunci. Kemudian titik koma. Yang mau kita cari nilainya mana rata-ratanya? Rata-ratanya itu di kolom ini adalah nilai. Kita blok semuanya. Kemudian kita kunci F4 satu kali, tutup kurung, enter. Nah, 7,4. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jadi rata-rata nilai untuk laki-laki yaitu 7,4, sementara perempuan adalah 7. Oke, kita buktikan. Kita blok laki-lakinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 laki-laki. Nah, ini ya. Average 7,4. Kemudian perempuan kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, average-nya adalah 7. Oke ya, paham ya? Kemudian contoh yang kedua kita menggunakan rata-rata kelasnya ada 3A, 3B, 3C. Oke ya. Caranya sama. Average if rank-nya adalah kelas dan nilai ini seperti ini, kita blok kelas dan nilainya. Kemudian kita kunci F4 satu kali, kemudian kriterianya adalah kelas. Nah, ini ya, di J5. Ini tertutup, tidak kelihatan, tapi di sel J5. Kemudian average rank-nya sama seperti tadi, yaitu di kolom nilai. Kita blok semuanya, kemudian kita kunci F4 satu kali. Enter. 6,75 untuk rata-rata kelas 3A. Kita tarik ke bawah. Nah ya,
6,75 untuk kelas 3A, 7,5 untuk kelas 3B, 7,25 untuk kelas 3C. Kita buktikan. Ya. 6,75, kemudian di sini 7,5, yang terakhir adalah 7,25. Seperti itu ya. Kalau kita rubah kelasnya, dia akan mengikuti misalnya 3C. Nah, otomatis dia berubah. Kita ganti ini misalnya ke perempuan, Masita misalnya. Perempuan. Nah, dia otomatis berubah juga ya. Nah, kemudian kita ke average if. Nah, ini adalah average yang bertingkat. Ya, secara spesifik dia misalnya gini. Saya ingin mencari kelas 3A yang laki-laki, rata-rata nilainya berapa? 3B yang perempuan, nilai rata-ratanya berapa? Oke, itu ya. Jadi akan saya praktekkan. Yang ini rumus yang ketiga ya, average ifs. Cara menggunakannya average ifs. Nah, average range-nya yaitu ini. Ya, nilainya dulu, tadi kebalikan ya, yang tadi adalah kriterianya dulu, kemudian kita kunci F4, kemudian kriteria rank. Yang pertama adalah ini ya, kategori, berarti ini kelas, ini kita kelas dulu, kemudian kunci, kemudian kriteria yang pertama adalah 3A, nah, nggak usah dikunci, kemudian kita masuk ke kriteria kedua. Kriteria kedua adalah jenis kelamin, makanya kita blok jenis kelaminnya untuk ranknya. F4, kemudian titik koma, kemudian kriteria yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, tidak perlu dikunci, kemudian kurung tutup, enter. Nah, kita blok ke bawah. Nah, hasilnya ini ya. Oke ya, jadi kelas 3A untuk laki-laki kita berikan 1, 2, 8 rata-ratanya. Kemudian 3A untuk perempuannya 1, 2, 5,5 ya. Kalau untuk yang kelas 3B laki-lakinya 1 aja, berarti 3B 1, laki-lakinya 8, ya ini ya, 3B 8, kemudian perempuannya yaitu 1, 2, 3, 7,33. Oh ya, benar ya, udah ya. Kemudian rumus yang keempat itu count, adalah menghitung berapa sih tadi menjumlahkan, sekarang adalah menghitung kalau count. Nah, kita akan menghitung jumlah siswa di kelas ini misalnya. Dari sini kita bisa kelihatan sebenarnya 12, tapi kita akan menggunakan rumus secara otomatis, misalnya count. Nah, kita blok nomor ini seperti ini, kemudian enter, tutup kurung, enter. Nah, kenapa harus pakai ini? Karena nanti kalau kita misalnya hapus di tengah ini, dia harusnya rumusnya di 10. Nah, tetapi kalau kita patokannya di angka terakhir, kita akan menganggap ini 12 tanpa kita menghitung bahwa faktanya sebenarnya itu muridnya cuma 10. Oke ya, paham ya? Saya kembalikan seperti ini ya. Jadi kalau saya tambah lagi misalnya satu baris di sini, kemudian drag seperti ini, dia jadi 13 ya. Paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya itu konta. Prinsipnya sama. Tadi count kan dia menghitung berdasarkan karakter angka. Tapi kalau konta, dia menghitung berdasarkan karakter ini, huruf selain angka. Cara penggunaan sama, konta. Value-nya adalah sini. Nah, ini ya. Nah, kemudian enter. Tutup dulu, enter. Nah, 12. Tapi kalau kita tambahkan di sini, dia tidak akan menghitung karena belum ada datanya. Tapi kalau saya tulis nama Reza di sini, baru muncul. Paham ya? Terus saya insert lagi, nah dia tidak akan menambah. Tapi kalau saya tulis di sini Y ini, nah dia baru nambah jadi 14 muridnya. Oke ya, jadi situ dulu penggunaan konta. Kemudian conif. Nah,
Conif ini sama seperti average, dia menggunakan syarat. Jadi kita akan menghitung berapa sih murid laki-laki dan perempuan di kelas ini. Nah, seperti itu ya. Tadi kan kita secara total global menggunakan count, tapi kalau ini kita menggunakan rumus conif untuk menghitung per kriteria. Jadi kita akan hitung yang laki-laki dan perempuan. Nah, caranya conif ranknya adalah, misalnya kita jenis kelamin dulu, ini kita blok dari baris ini yang Budi ini sampai si Andre, kemudian kunci F4 satu kali, kemudian kriteria. Nah, kriterianya adalah L. Kita klik L-nya. Tutup kurung, enter. Kemudian kita copy ke bawah rumusnya. Nah, 12. Kita totalkan sama dengan sum. Kita blok, enter. Nah, kita buktikan laki-lakinya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 laki-laki, 7 perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perempuan ya. Nah, oke. Kemudian, berapa jumlah siswanya per kelasnya? 3A, 3B, 3C, berapa sih jumlah kelasnya? Nah, sekarang sama caranya. Conif ranknya adalah kelas. Kemudian kita kunci F4 satu kali. Kriterianya adalah kelas. Ini ya, di sel C6. Nah, inilah karena tertutup tidak kelihatan, tapi di kriterianya ada kelas. Kemudian kurung tutup, enter. Kita copy rumusnya. Nah, 4 semua ternyata. Kemudian kita sum. Totalkan muridnya. Nah, 12. Oke, kita akan ganti di sela-sela ini menjadi 3A. Nah, 3B-nya berkurang 1, 3A-nya bertambah ya, tadi 5. Jadi tadinya 3B jadi apa? Tadinya 4 jadi 3, sekarang 3A-nya jadi apa? Dari 4 menjadi 5. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dia tidak masalah dia ditempatkan di mana saja. Misalnya saya tambahkan lagi 3A di sini. Nah, 3A-nya jadi 6, 3C-nya berubah jadi 3, ya, berkurang. Kemudian rumus yang selanjutnya itu conifs. Nah, ini adalah sama seperti average if, jadi adalah menghitung dengan syarat 2 karakter ya, atau lebih. Nah, contoh di sini saya akan mencari jumlah siswa yang berada di 3A dan berjenis kelamin laki-laki. Kemudian di kelas 3A berjenis kelamin perempuan, kemudian yang seterusnya ya sampai 3C berdasarkan apa kelas dan jenis kelamin. Nah, cara penggunaannya seperti berikut. Conifs. Nah, kriteria 1 kita adalah kelasnya ya. Berarti kita blok kelasnya. Kriterianya ya dari 3A sampai 3C ini, kemudian kunci dengan F4 satu kali, kemudian kriterianya kita klik yaitu 3A-nya. Nah, ini adalah syarat pertama. Kemudian titik koma lagi. Range kedua atau kriteria yang kedua yaitu jenis kelamin. Berarti kita blok yang ini. Jenis kelamin ini sampai sini ya. Kemudian F4 satu kali, kita kunci atau absolut. Kemudian kriteria kedua yaitu laki-laki, yaitu jenis kelaminnya yang L ini. Nah, kita klik satu kali, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian tarik ke bawah. Nah, hasilnya ini kemudian totalkan, sum. Enter. Nah, 12. Sekarang bisa dilihat bahwa untuk kelas 3A yang berjenis kelamin laki-laki adalah 2. Kita coba 1, 2. Perempuan 2, 1, 2. 3B laki-lakinya 1. Ya, pas 1. Kemudian 3B perempuan ada 3. 1, 1, 2, 3. 3C-nya adalah berimbang ya, 22. Tapi kalau kita ganti misalnya ini, kemudian perempuan. Nah, akan
laki-lakinya berkurang jadi 1, kemudian perempuannya menambah jadi 3. Seperti itu ya untuk yang count if. Kemudian selanjutnya itu count blank. Nah, count blank adalah menghitung sel yang tidak ada nilainya. Nah, misalnya gini, saya contohkan bahwa ada 3 anak yang tidak mengikuti ujian. Ada Ani, Vida, dan Tony. Oke, cara menghitungnya gimana? Berarti count blank. Blank artinya kosong ya, count blank. Range-nya tinggal sederhana saja, tinggal kita blok mana yang kita cari data kosongnya, kemudian tutup kurung, enter. Oke ya, ada 3 orang. Coba kalau kita isi si Ani ini ada nilainya, misalnya 9, jadi 2. Tapi kalau kita hapus lagi nilainya, jadi jumlah total siswa yang tidak mengikuti ujian ada 3. Si Dewi ini tidak ikut ujian juga nih, berarti jadi 4. Nah, kita merahkan. Nah, seperti itu ya. Kalau kita hapus semua berarti hilang, nggak ada yang ikut ujian. Oke ya. Ini kita hapus. Nah, jadi 5. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya nilai max dan minimal. Maksimal dan minimal. Ini untuk maksimal adalah mencari nilai tertinggi, sementara untuk minimal adalah mencari nilai paling rendah. Nah, contoh di tabel ini adalah kita akan mencari berapa sih nilai yang paling rendah untuk kelas ini, kelas 3 ya. Dari 3A ke 3C itu nilai tertingginya berapa sekarang. Nah, kita menggunakan rumus max. Nah, tinggal kita blok range nilai yang akan kita cari nilai tertingginya. Nah, dari sini adalah di kolom E6 sampai E17. Kemudian kita enter atau kurung tutup dulu nggak masalah, kemudian enter. Nah, nilai tertinggi adalah 9. Kalau kita ganti menjadi 9,5 misalnya si Budi ini, maka dia akan berubah ke 9,5 nilai tertingginya. Kalau kita ganti 100 si Rina ini, maka 10 ya. 10, maka nilai tertingginya itu 10. Oh ya, gitu ya. Kemudian nilai terendah. Nilai terendah adalah mencari nilai terendah di antara range ini. Kita akan mencari nilai terendah, siapa sih yang punya nilai terendah di antara 12 siswa ini. Nah, nilai terendahnya sama dengan min. Number adalah ini, range-nya ini, kita blok, kemudian tutup kurung F4. Nah, nilai terendah ternyata 4 nih. Ada berapa nih? 1. Oh, si A ini ternyata nilai terendah. Tetapi kalau kita misalnya kita ganti Rina menjadi A, nilai 2. Nah, Rinanya paling rendah ya, karena nilainya 2. Tapi kalau ada yang 1 misalnya, John ini, nah, nilai terendah menjadi 1. Oke, seperti itu ya. Tadi kalau maksimal dalam mencari nilai paling tinggi, sementara kalau min dia akan mencari nilai paling rendah. Oke. Rumus selanjutnya yaitu rank. Nah, kita akan mencari ranking siswa misalnya. Nah, di sini ada data siswa ini sudah mengikuti nilai matematika dan nilai bahasa Inggris sudah muncul nih. Sudah dinilai, nah sudah dimasukkan ke rekapan dan sekarang sudah kita harus mencari tahu rata-rata nilai akhirnya dulu antara matematika dan bahasa Inggrisnya. Tadi rumusnya yaitu menggunakan rumus average. Nah, tadi kan kita ke bawah, kita bisa ke samping nih, yang sekarang ke samping. Nilai matematika dan nilai Inggris kita blok seperti ini, satu baris, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi si Budi ini rata-rata nilainya adalah 7,88. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, sudah ada nih muncul rata-rata akhirnya. Jadi di antara dua mata pelajaran ini muncul sudah rata-rata nilainya, misalnya si Budi 7,88, Tono 7, Ani 5, Desi 5,5. Nah, seperti itu. Nah, sekarang siapa sih ranking 1? Nah, atau ranking 3, ranking 4 dan seterusnya. Nah, caranya kita menggunakan rumus rank.
Number yang kita cari yaitu ini. Number tuh ini ya, nilai budi misalnya, kita klik. Kemudian ref-nya adalah array-nya. 7,88 ini adalah ranking keberapa sih di antara kumpulan angka ini. Seperti itu ya. Ref-nya adalah ini ya. Di blok, kemudian kita kunci F41 kali, kemudian titik koma, order. Nah, order adalah yang descending atau ascending. Kalau nilai ranking kan di mana dia paling tinggi nilainya dia ranking 1, tapi kalau ascending dia kebalikannya dari descending. Dari nilai yang paling rendah dia ranking 1, tapi kita kalau ranking kan kita harus mencari rata-rata yang tertingginya yang jadi ranking 1, makanya dia descending. Kita ketik 0. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ranking satunya yaitu si Joni karena mempunyai rata-rata 8,5. Kemudian ranking 2-nya si Budi 7,88. Kemudian ranking 3-nya itu si Maya 7,63 dan seterusnya. Ternyata ranking terakhirnya adalah si Tony 4,5 rata-ratanya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk mencari ranking siswa di dalam kelas. Nah. Oke, jadi seperti itu sudah saya jelaskan ada 11 kurang lebih rumus-rumus statistik yang sering digunakan oleh admin. Misalnya kalau dalam kasus yang ini saya contohkan yang sering terjadi di sekolah. Bisa teman-teman kembangkan ke bidang yang lain, misalnya produksi, penjualan, dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Intinya tuh kita harus berbagi. Ada pepatah mengatakan setitik ilmu sejuta manfaat. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe video-video dari channel tutorial admin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.